Hafsah adalah putri Sayyidina Umar. Dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sebelum ia menjadi istri Rasulullah, suaminya adalah seorang pejuang, yaitu Hunais bin Mudhafah As-Sahmi. Pernah ikut dalam perang Badar dan wafat pada perang Uhud. Setelah suami Hafsah meninggal, Sayyidina Umar tidak tinggal diam. Ia berusaha mencarikan bakal suami bagi putrinya itu. Ia pernah melamar Abu Bakar, tetapi Abu Bakar diam, tidak memberikan jawaban yang pasti. Kemudian melamar Uthman, tetapi Uthman menjawab bahwa ia belum ada maksud. Mencarikan suami bagi anak perempuan bukan merupakan kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah, melainkan kebiasaan ajaran Islam. Bukan berarti Islam merendahkan martabat perempuan bila mencarikan calon suami untuk anak perempuan. Bahkan, hal itu merupakan suatu tanda kasih sayang orang tua. Mereka berusaha membahagiakan anaknya di masa mendatang, sebab niatnya ikhlas dan lillah. Sayyidina Umar hampir berputus asa, tetapi ia terus berusaha. Beliau melaporkan hal anaknya kepada Rasulullah SAW, dan ia mendapat jawaban yang memberi harapan baik. Rasulullah bersabda, Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih utama dari Abu Bakar, dan Uthman akan mendapatkan istri yang lebih baik daripada Hafsah. Bukan main gembiranya Umar dengan ucapan Rasulullah itu, sebab ternyata ada dua harapan besar. Anaknya akan mendapat suami yang baru. Sehubungan dengan jawaban Rasulullah tersebut, Abu Bakar menerangkan kepada Umar bahwa penolakannya itu bertalian dengan ucapan Rasulullah tersebut, memberi isyarat bahwa ia tahu Rasulullah SAW ada maksud untuk menikah dengan Hafsah, dan Uthman akan menjadi menantu Rasulullah. Maka terobatilah hati Umar dari penolakan Abu Bakar dan diamnya Uthman, sebab semua itu beralasan. Terjadilah apa yang direncanakan Rasulullah. Hafsah menjadi istrinya dan Uthman menjadi menantunya. Hubungan antara Hafsah dengan Aisyah sangat dekat. Mereka berdualah yang membawa perubahan-perubahan dalam rumah tangga Rasulullah. Aisyah cerdas dan rajin belajar, sedangkan Hafsah adalah peneliti dan ahli sastra, serta rajin berpuasa. Rasulullah SAW selalu berusaha menyenangkan hati istri-istrinya, sehingga melampaui batas. Karenanya, beliau mendapat teguran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Al-ayah. Wahai Nabi, mengapa kamu bersumpah mengharamkan yang Allah halalkan buat kamu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Al-Quran Surat At-Tahrim, ayat pertama. Pada suatu peristiwa Rasulullah bersumpah, ia tidak akan makan atau melakukan sesuatu yang tujuannya tidak lain hanya untuk kerelaan istrinya. Menyenangkan hati orang lain atau memancing keridhaan orang tidak dilarang. Tetapi jangan memperkosa ketentuan Allah. Misalnya di kalangan orang Sunda turun cadu, bersumpah tidak akan makan pisang, bersumpah tidak akan menengok saudaranya, apalagi yang bersumpah cadu 7 paturunan, tidak akan pergi ke Mekah. Sumpah-sumpah seperti itu harus kifarat, dibebaskan dengan memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak ada atau tidak kuat, maka harus bersedekah dengan pakaian atau makanan kepada 10 orang. Dan kalau tidak mampu juga, maka baru berkifarat dengan puasa 3 hari. Suami selalu bertindak sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rasulullah SAW pernah membisikkan kepada sebagian istrinya satu bisikan dengan harapan supaya jangan diberitahukan kepada orang lain. Tetapi ternyata berita itu tersebar juga. Mungkin mereka mengira bahwa hal itu tidak akan diketahui oleh Rasulullah. Mereka lupa bahwa Nabi SAW itu tidak lepas dari bimbingan wahyu. Oleh karena itu, mereka, terutama Hafsah dan Aisyah, terkejut mengapa Rasulullah bisa mengetahui hal tersebut. Rasulullah secara terus terang menerangkan bahwa ia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah memberitahu kepadaku Tuhan yang Maha Mengetahui. Keadaan ini menambah keyakinan bahwa Rasulullah itu tidak lepas dari bimbingan wahyu, dan terasa bahwa tidak taat kepada Rasulullah itu merupakan suatu kesalahan yang besar. Sayyidina Umar menerangkan bahwa perempuan yang membantah
dan tidak taat kepada suaminya, itu bukan merupakan kebiasaan yang berlaku di Mekah. Di sana mereka rata-rata taat. Apa yang dipesankan suaminya selalu diperhatikan. Berlainan dengan kebiasaan para wanita di Madinah. Mereka suka membantah kepada suaminya, sehingga hal itu ditiru oleh wanita-wanita Mekah. Rasulullah menganjurkan agar mereka berdua bertobat dari kesalahannya, sebab ada harapan besar untuk kembali ke jalan yang benar. Qad saghat qulubukuma. Hati kamu berdua, yang dimaksud ialah Hafsah dan Aisyah, condong kepada kebenaran. Besar perhatian kepada kebenaran. Demikian pula tentang permintaan kepada suami. Hal-hal yang tidak bisa dilakukannya karena bukan bidangnya tidak boleh dimintakan. Tidak layak istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti yang biasa dilakukan oleh permaisuri, hidup mewah, memamerkan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa kepada umat. Akan tetapi, istri-istri Nabi diistimewakan daripada istri-istri yang lain, yaitu harus diangkat menjadi ummul mukminin. Haram bersuami lagi setelah berpisah dengan Nabi. Tidak boleh berbicara bertemu muka, mesti memakai hijab, kecuali kepada pelayan laki-laki atau perempuan dan dengan mahram. Itu semua ialah adna an yu'rafna fala yu'dzaina, gampang diketahui dan jangan diganggu. Sayyidina Umar tidak tinggal diam. Ia berusaha agar semua ini kembali kepada undang-undang Al-Quran dan hadis. Ia mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan duduk perkaranya. Dalam urusan ini, Rasulullah SAW menyuruh istri-istrinya memilih satu di antara dua, yaitu berpisah secara baik-baik atau bertobat dan kembali hidup sebagai istri Rasulullah SAW dengan segala risikonya. Sayyidina Umar memberikan nasihat bahwa bagi Rasulullah SAW tidak akan susah untuk mendapatkan istri yang lebih baik daripada mereka. Kejadian inilah yang merupakan sebagian dari sebab-sebab yang membawa rumah tangga Rasulullah kepada kebaikan yang menyeluruh. Setelah semua berubah, maka turunlah ayat. Rasulullah tidak boleh menalak istri-istrinya, tidak boleh menikah lagi untuk menukar dengan istri yang baru. Sebelum Rasulullah wafat, susunan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran sudah sempurna, disusun dan ditertibkan, dan sudah ditadaruskan bersama malaikat Jibril pada setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu, Al-Quran yang ada itu cocok dengan aslinya. Setelah Rasulullah wafat, Al-Quran diamanatkan kepada Hafsah, dan pada zaman Khalifah Uthman, naskahnya diperbanyak dan disebarluaskan ke negara-negara Islam. Sayyidina Uthman berkirim surat kepada Hafsah, an arsili ilaina bis-suhuf fanansakhiha thumma narudduha ilaik. Kirimkanlah kepada kami lembaran-lembaran Al-Quran, kami akan menukilnya dan setelah selesai akan kami kembalikan lagi.